Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini bersama saya Diakon Henora Kovenonahan dari lingkungan pelayanan 4 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami datang padamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur karena berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat dan tidur malam kami. Dan pada saat ini, kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu dan kami mau taat pada kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 8 ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan perikop Samuel sebagai hakim yang tertulis demikian. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Uga Moses MTH yang berjudul Mengandalkan Diri Sendiri. Samuel telah memperingatkan bangsa Israel mengenai konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika mereka bersikeras meminta seorang raja. Allah telah berfirman kepada bangsa Israel mengenai hak raja yang akan memerintah atas mereka
yang mana akan hak raja akan merugikan mereka. Tetapi bangsa Israel tetap menginginkan seorang raja untuk memimpin mereka. Bangsa Israel memiliki keinginan menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja yang memimpin dan menghakimi mereka. Allah merasa bahwa ini adalah penolakan terhadap dirinya oleh bangsa Israel. Tetapi Allah membiarkan bangsa Israel mengambil pilihan. Melalui hal ini, sebenarnya kita melihat bahwa bangsa Israel telah menjauhkan diri dari Allah. Allah telah memperingatkan mereka tentang kesulitan yang akan mereka hadapi jika mereka dipimpin oleh seorang raja. Bahkan Allah telah berfirman melalui Samuel bahwa Allah tidak akan menjawab jika mereka berseru kepada Allah oleh karena raja yang mereka pilih. Bangsa Israel menginginkan seorang raja yang berkuasa nampak di muka bumi, yang kekuasaannya dapat dilihat bangsa-bangsa lain, sebagaimana bangsa Israel melihat kekuasaan raja dari bangsa-bangsa lain. Mereka melupakan bagaimana kuasa Allah telah bekerja atas mereka melebihi dari kuasa raja-raja yang memimpin sebuah bangsa. Lalu bagaimana dengan saudara? Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, penderitaan, bahkan kesakitan, akankah kita berseru dan memohon pertolongan Tuhan? Apakah kita akan mengandalkan diri kita sendiri untuk menghadapinya? Apakah kita akan menjadi sama dengan bangsa Israel yang telah menolak Allah sehingga Allah tidak akan lagi menjawab mereka? Kekuatan dan kuasa Allah melampaui segala akal. Allah kita berkuasa memimpin dan menghakimi kita lebih dari raja segala bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan sejati kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Ajarkan kami agar terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ingatkan kami terus melalui firman-Mu bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang. Agar melalui pelayanan ini, Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umat-Nya. Terima kasih, Tuhan selalu beserta kita. Amin.